Siap-siap, minggu ini bisa jadi minggu paling volatile tahun ini. Dari data penting CPI Amerika hingga keputusan ekonomi global yang bisa ngeguncang market. Jangan buka order dulu sebelum nonton sampai habis. Di video ini, kita akan membahas market outlook mingguan dengan menggabungkan analisa fundamental dan teknikal. Minggu lalu market bergerak dengan sentimen yang kuat terhadap data ekonomi Amerika dan risk sentimen global. Meskipun kalender ekonomi dirasa kurang tajam karena beberapa laporan belum muncul atau delay. Dolar Amerika Serikat sempat bergerak campuran, sementara safe haven seperti yen Jepang dan gold menunjukkan volatilitas yang meningkat ketika trader menunggu katalis berikutnya. Pergerakan harga minggu lalu menunjukkan bahwa market sedang menanti data besar, sehingga harga cenderung mendatar terlebih dahulu dengan breakout yang belum terkonfirmasi kuat. Analisa fundamental. Fokus utama market minggu ini tertuju pada dolar Amerika Serikat. Bukan karena banyaknya data, tetapi karena satu data yang bisa mengubah segalanya, yaitu inflasi. Rilis CPI dan core CPI Amerika Serikat menjadi katalis utama. Jika inflasi kembali berada di atas ekspektasi, pasar akan mulai mempertanyakan ulang peluang pemangkasan suku bunga The Fed. Sebaliknya, jika inflasi menunjukkan perlambatan yang konsisten, tekanan terhadap dolar bisa meningkat, membuka ruang pelemahan dolar Amerika Serikat secara luas. Artinya, hampir seluruh aset global, mulai dari major pair, gold hingga pasar obligasi, akan bergerak mengikuti narasi inflasi Amerika Serikat. Dari Jepang, market memantau data domestik yang mencerminkan kekuatan ekonomi internal. Data upah, pertumbuhan kredit perbankan, dan neraca transaksi berjalan menjadi fokus utama. Namun perlu dicatat, reaksi yen tetap sangat bergantung pada pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Selama imbal hasil global masih tinggi, penguatan yen cenderung terbatas. JPY lebih berperan sebagai mata uang reaksi, bukan penggerak utama. Pound sterling menghadapi pekan penting dengan rilis data ekonomi utama secara beruntun. GDP, produksi industri, hingga sektor konstruksi akan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi Inggris. Data yang solid dapat mendukung pound sterling dan menahan tekanan jual. Namun, angka yang lemah berpotensi memperkuat narasi perlambatan ekonomi dan menekan pound sterling lebih lanjut. GBP menjadi salah satu mata uang dengan potensi volatilitas tinggi minggu ini. Dari China, fokus market tertuju pada data inflasi konsumen dan produsen. CPI dan PPI akan menunjukkan apakah tekanan deflasi masih membayangi ekonomi China. Inflasi yang lemah dapat menekan sentimen risiko Asia dan berdampak pada mata uang komoditas. Selain itu, data harga rumah menjadi indikator penting untuk sektor properti China yang masih menjadi perhatian investor global. Pergerakan USD dan CNY minggu ini juga membawa dampak lanjutan. Mata uang komoditas seperti dolar Australia dan dolar Selandia Baru cenderung mengikuti arah sentimen China. Sementara dolar Kanada sensitif terhadap pergerakan minyak dan kekuatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, gold dan silver akan merespons langsung arah inflasi dan ekspektasi suku bunga The Fed. Secara keseluruhan, pekan ini bukan tentang banyaknya data, tetapi tentang bagaimana market membaca inflasi dan kebijakan ke depan. Inflasi Amerika menjadi jangkar utama, dan dari sanalah arah market global kemungkinan besar akan ditentukan. Top 5 per minggu ini. Yang pertama, Euro USD. Saat ini berada di fase penentuan arah. Jika kita lihat struktur market pada time frame H4, impuls bullish sebelumnya gagal berlanjut. Harga mulai membentuk lower high. Ini tanda awal pergeseran arah dari bullish ke fase konsolidasi atau koreksi. Harga berada di bawah MA cepat. Pergerakan MA mulai mendatar, menandakan momentum sedang melemah. Trendline turun sudah ditembus. Secara teknikal, ini bukan struktur tren sehat, tapi fase transisi market. Resistance terdekat berada di area 1,1890 hingga 1,1917. Dengan supply utama di area 1,1940 hingga 1,2000, sementara support berada di area 1,1728 dan 1,1687. Dengan demand kuat di area 1,1650 hingga 1,1590. Kesimpulan teknikal. Selama harga masih di bawah area resistance 1,1890 hingga 1,1917, bias Euro USD masih tertahan ke bawah. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika terjadi break dan close kuat di atas resistance 1,1917 dan disertai momentum yang jelas. Target kenaikan berpotensi ke harga 1,1940 hingga 1,2000.
Ini masih bersifat pullback atau korektif, bukan tren baru. Skenario bearish adalah yang utama. Jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection di area 1,1890 sampai 1,1917, maka potensi penurunan menuju area support 1,1728 hingga 1,1687, bahkan menuju demand utama 1,1650 sampai 1,1590. Ini adalah skenario yang paling sejalan dengan struktur dan fundamental saat ini. Kesimpulannya, Euro USD saat ini bukan market untuk terburu-buru. Fokus pada area penting, tunggu konfirmasi, dan selalu disiplin dengan manajemen risiko. Karena di market, yang bertahan lama bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. GBP USD, pada time frame H4, pound bergerak di antara dua tekanan, data domestik Inggris dan dominasi dolar Amerika. Setelah dorongan naik yang sangat kuat, harga gagal membentuk higher high lanjutan. Sebaliknya, market mulai mencetak lower high. Ini bukan struktur bullish baru, ini adalah fase koreksi dalam tekanan. Harga masih berada di bawah MA utama. MA mulai melandai, menandakan momentum sedang melemah. Dan tren line turun masih dihormati dengan sangat rapi. Secara teknikal, bias market masih netral ke bearish. Area resistance penting berada di 1,3640 hingga 1,3720. Selama harga tertahan di bawah area ini, buyer belum benar-benar aman. Sementara support krusial berada di area 1,3509 hingga 1,3475. Jika level ini jebol, tekanan bearish bisa kembali dominan. Zona supply kuat terlihat jelas di area 1,3760 sampai 1,3820. Dan demand utama berada di area 1,3360 hingga 1,3425. Market saat ini bergerak dari supply menuju demand, bukan sebaliknya. Kesimpulan teknikal, harga memang memantul, tapi struktur belum pulih. Secara teknikal, ini masih pantulan yang berada dalam tekanan. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga mampu break dan close kuat di atas resistance 1,3640. Dengan konfirmasi tersebut, target kenaikan menuju resistance berikutnya 1,3720, bahkan menuju area supply 1,3760 hingga 1,3820. Ingat, ini skenario alternatif, bukan skenario utama. Skenario utama tetap bearish. Jika harga gagal bertahan di resistance dan menembus support 1,3509, maka target penurunan terbuka lebar. Target bertahap menuju support selanjutnya 1,3475, bahkan menuju area demand 1,3425 hingga 1,3360. Market tidak bergerak berdasarkan harapan kita. Ia bergerak berdasarkan struktur, data, dan likuiditas. Tugas trader bukan menebak arah, tapi menunggu konfirmasi dan mengeksekusi dengan disiplin. USD JPY pada time frame H4. Sekarang kita lihat chart. Harga jatuh tajam, lalu memantul kuat dari area demand. Disinilah struktur market mulai berbicara. Rebound ini membentuk higher low, sebuah tanda awal bahwa tekanan jual mulai melemah. Harga kembali ke atas MA cepat. EMA mulai melengkung ke atas, dan tren line naik masih terjaga dengan rapi. Ini bukan pantulan acak. Ini adalah bullish recovery dengan struktur yang sehat. Support penting berada di area 155,50 hingga 154,70. Selama area ini bertahan, buyer masih memegang kendali. Di atas, resistance menunggu di 157,65 dan 158,37. Dengan supply zone besar di area 159 hingga 160. Kesimpulannya, teknikal menunjukkan satu pesan jelas. Market sedang berusaha melanjutkan tren, bukan membangun tren turun baru. Skenario trading. Skenario bullish berlaku. Selama harga bertahan di atas support 155,50 dan strategi terbaik bukan mengejar harga, melainkan menunggu pullback sehat. Target bertahap berada di resistance terdekat 157,65 hingga 158,37 dan area supply 159 hingga 160 sebagai tujuan utama. Skenario bearish akan valid jika harga gagal menembus area resistance 157,65 hingga 158,37 dan muncul rejection kuat. Maka berpotensi retracement ke area support 152,16 hingga 153,60 adalah skenario wajar. Selama demand utama tidak ditembus, penurunan tetap dianggap koreksi. Market tidak bergerak karena emosi.
Market bergerak karena kepentingan. Trader yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling disiplin membaca struktur dan risiko. Gunakan analisa sebagai panduan dan biarkan manajemen risiko melindungi akunmu. Berikutnya, silver pada time frame H4. Sekarang kita buka chart. Secara struktur market, silver telah berubah dari impuls bullish menjadi fase koreksi. Lower high dan lower low mulai terbentuk. Harga saat ini berada di bawah MA cepat dan menengah. Ini sinyal bahwa seller masih mengontrol tempo. Trendline turun masih valid. Selama trendline ini bertahan, kenaikan adalah potensi koreksi bukan pembalikan. Perhatikan level pentingnya. Resistance utama berada di area 82 dan 92. Selama harga gagal reclaim area ini, buyer belum benar-benar kuat. Di bawah, support kuat berada di 70, lalu 62,50. Dan lebih dalam lagi, kita melihat zona demand besar di area 57,20 hingga 50,20. Sementara supply zone berada jauh di atas, antara 96,90 hingga 104, tempat distribusi besar terjadi sebelumnya. Kesimpulan teknikal, silver masih berada dalam bearish correction. Tren belum berbalik, struktur belum pulih, dan MA masih menekan harga. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga mampu bertahan di atas support 70 dan menembus resistance 82 dengan penutupan yang kuat. Jika itu terjadi, target realistis berada di resistance 92 dan berpotensi lanjut ke area supply 96,90 hingga 104. Namun ingat, ini adalah area distribusi, bukan area euforia. Skenario bearish akan valid. Jika support 70 jebol, tekanan bisa membawa silver menuju 62,50, bahkan ke zona demand 57,20 hingga 50,20. Ini bukan panic selling, ini lanjutan struktur. Market tidak menghukum yang salah arah, market menghukum yang tidak disiplin. Silver saat ini bukan soal cepat kaya, tapi soal membaca konteks. Ikuti struktur, hormati level, dan biarkan market bekerja untukmu. Terakhir, gold pada time frame H4. Secara struktur market, gold telah berubah dari bullish impulse menjadi fase korektif. Harga saat ini berada di bawah MA cepat dan MA menengah, menandakan tekanan jual masih dominan. Trendline turun masih terjaga, dan setiap kenaikan masih berpotensi menjadi peluang jual. Dari sisi resistance, area 5100 hingga 5250 adalah zona krusial. Lebih atas lagi, area supply kuat berada di 5375 hingga 5560 yang merupakan wilayah distribusi institusi. Sementara di bawah, support penting berada di 4600 dan 4500. Dan jika tekanan berlanjut, demand zone kuat menunggu di 4400 hingga 4250. Kesimpulan teknikalnya jelas, selama harga masih di bawah 5100, bias market sideways hingga bearish. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika market memberi konfirmasi harga dengan break dan close kuat di atas resistance 5100. MA mulai membentuk golden cross dan momentum naik tervalidasi. Jika itu terjadi, target kenaikan mengarah ke resistance 5250, lalu 5375, hingga area puncak sebelumnya di 5560. Namun, skenario bearish akan valid. Selama harga gagal reclaim resistance, skenario bearish masih lebih dominan. Rejection di area 5000 hingga resistance 5100 dapat membuka ruang penurunan menuju 4600 dan 4500, bahkan demand zone di area 4400 hingga 4250. Ingat satu hal, trader profesional tidak menebak arah, mereka menunggu konfirmasi. Saat ini, gold berada di zona keputusan, bukan zona emosi. Biarkan harga berbicara, dan tugas kita hanya satu, yaitu mengikuti jejak smart money. Harga tidak pernah berbohong. Kita hanya harus tahu kapan memberi ruang pada fakta. Dalam trading, kesabaran adalah senjata. Gunakanlah sebelum Anda bertindak. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.